Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Nahmaduhu subhanahu ala jazili in'amihi haqqa hamdi wa nashkuruhu subhanahu ala gazili fadlihi haqqa syukrih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin salihin salihat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam menyelam samudra Al-Fatihah, dan kita masuk ke dalam pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah bahas tentang isti'adzah, yaitu lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Apabila kita digoda oleh syaitan, didatangi syaitan, datang bisikan-bisikan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya makarnya syaitan, perangkapnya syaitan itu lemah bagi hamba-hamba Allah yang bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah. Kita masuk ke dalam bab tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu diistilahkan dengan basmalah. Ada basmalah, ada tasmiyah. Ya, ada basmalah, ada tasmiyah. Kalau basmalah itu singkatan dari Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah itu adalah Bismillah. Jadi Bismillah aja itu disebut dengan tasmiyah. Tapi kalau disebut basmalah, maka itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada beberapa istilah, ya, kita menyebut misalnya tasbih, singkatan daripada apa? Subhanallah. Ya, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah. Apalagi? Hauqalah la haula wala quwwata illa billah. Istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah istilah-istilah yang kita senantiasa amalkan insyaallah, ya. Nah, bismillah itu adalah pengertian atau singkatan daripada, atau basmalah adalah singkatan dari Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tasmiyah, dalam hadis Nabi SAW ketika Nabi mengingatkan salah satu anak asuhnya, ya, Umar bin Abi Salamah, ketika akan makan, ya, tiba-tiba mau ngambil aja, langsung mau makan aja, kata Nabi, samillah, bacalah bismillah. Nah, jadi membaca bismillah itu bagian daripada sunnah Nabi SAW ketika akan makan. Nabi bilang, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah yang dekat-dekat darimu. Jadi kalau satu nampan, ya, tangwaka ningalian nu batur, ya, biasana can saep nu dipayun tos ngincer anu sanes, gitu. Nah, wakul mimma yalik, makan dulu yang dekat-dekat daripadamu. Nah, hadirin mata Allah Subhanahu wa taala,
Bismillahirrahmanirrahim ini satu ayat, ya, ayat yang menjadi pembuka dari setiap surat kecuali surat At-Taubah atau disebut juga dengan surat Al-Bara'ah. Pembahasan fikihnya sudah kita bahas pada pertemuan di awal. Kita akan sedikit membedah kalimat atau huruf demi huruf daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, di situ diawali dengan huruf ba, ya, huruf ba. Nah, ini disebut dengan huruf jar. Huruf jar itu huruf yang membuat kata setelahnya menjadi majrur, ya, berharokat kasrah. Bismi, billahi, ya, atau birrasuli. Jadi setelah huruf jar itu harokat kata setelahnya menjadi kasrah, ya, menjadi majrur. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwa Al-Quran itu keseluruhan isinya tersimpulkan dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu keseluruhannya terkandung dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang jumlahnya ada berapa huruf? Belum pernah ngitung. Bismillahirrahmanirrahim, jumlahnya berapa huruf? Pernah kemarin kita bahas? Belum pernah ngitung selama berpuluh-puluh tahun, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, tuh gampang ngitungnya. Ada berapa? 19. Ya, 19 huruf. Dan angka 19 ini angka yang paling angka unik, angka menarik, ya. Dan jumlahnya 19 huruf, ya. Dari Bismillahirrahmanirrahim itu kemudian terkumpul dalam satu huruf, yaitu adalah ba, ya. Ini pendapat sebagian ulama. Nah, ba-nya ini mengandung makna, ya, bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Apa artinya? Bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Dengan aku, yakni dengan Allah, sesuatu itu kana, jadi, maka terjadi. Artinya segala sesuatu yang terjadi itu adalah mutlak karena kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wabi yakunu ma yakunu, sesuatu itu akan terjadi dan bisa terjadi juga mesti karena kehendak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu pandangan sebagian para ulama. Artinya segala kejadian di alam semesta, ya, dari sesuatu yang besar, peristiwa alam semesta sampai peristiwa-peristiwa kecil, maka terjadinya itu mutlak karena kehendak Allah. Sampai jatuhnya dedaunan, ya, di malam hari, ya, di kegelapan malam, ya, kemudian terjatuh, itu juga adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergeraknya semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam, ketinggal mah, wah, komo, tong pakai komo katanya, ya. Jadi itu menunjukkan bahwa tidak ada yang maha mengetahui itu kecuali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian lafaz bismillah ini sebenarnya dalam tatanan bahasa Arab, ya, disebut dengan, bukan termasuk kategori jumlah ismiyah, bukan juga masuk kategori jumlah fi'liyah. Jadi kalau dalam susunan kalimat, dia bukan kalimat sempurna, ya, dia bukan kalimat sempurna. Contoh, dengan spidol hitam, ya, atau dengan pisau tajam, itu kalimat sempurna bukan? Bukan, ya. Dengan spidol hitam ini mau ngapain, ya kan? Maka diawali, saya menulis dengan spidol hitam. Kalau dengan pisau yang tajam, berarti mungkin sebelumnya kalimatnya apa? Saya memotong apa, Pak? Saya memotong ayam dengan pisau yang
tajam. Maka lafaz bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih Maha Penyayang ini muta'allaq, membutuhkan kaitan, membutuhkan hubungan, ada yang harus menyempurnakan, ada kalimat yang harus menyempurnakan. Maka di sini muqaddar, ya, ditakdirkan, ada kalimat sebelumnya yang ditakdirkan. Ketika seseorang mengatakan bismillah dengan nama Allah, ada kalimat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya ini dijelaskan oleh para ulama. Ada yang menjelaskan bahwa kalimat sebelumnya itu adalah sesuai dengan perbuatan yang sedang dia lakukan. Contoh, sekarang saya berkhutbah, ya, maka ukhatibu bismillah, saya berkhutbah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya makan berarti akulu, saya makan ini dengan menyebut nama Allah. Ashrabu, saya minum dengan menyebut nama Allah. Jadi kalimat bismillah itu, ya, disempurnakan dengan kalimat yang ditakdirkan, yang dihilangkan. Ada juga yang menyebutkan maknanya umum. Abtadi'u. Abtadi'u artinya apa? Saya memulai. Everything, ya, segala sesuatu, apapun bentuk perbuatannya, pekerjaannya, maka saya mulai dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi karena dia adalah huruf jar, ba ini huruf jar, maka dia bukan awal kalimah. Berarti ada kalimat lain yang menjadi penyempurna yang dihilangkan. Maka yang dihilangkan itu bisa tadi langsung jenis pekerjaannya, saya duduk dengan nama Allah, saya berdiri dengan menyebut nama Allah, saya pergi ke pasar dengan menyebut nama Allah, atau kata para ulama diumumkan dengan kalimat abtadi'u. Abtadi'u artinya apa? Saya memulai setiap aktivitas, memulai setiap pekerjaan dengan menyebut nama Allah. Ini fihi sirrun, di dalamnya ada rahasia yang begitu besar, yang kalau orang membacanya dengan faham maknanya, maka ini punya power, punya kekuatan yang dahsyat, punya kekuatan yang luar biasa. Nanti kita akan ungkap sedikit kandungan dari apa yang bisa didapatkan ketika seseorang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, atau minimal dengan kalimat bismillah. Ini harus menjadi sebuah kekuatan dahsyat, kekuatan besar, sehingga banyak amalan, hampir banyak amalan yang Nabi perintahkan diawali dengan bismillah. Ya, nah cuman kita kan hanya ritual saja, kita baca sebagai sebuah doa ritual saja. Padahal kalau kita faham maknanya, kandungannya, dia punya bobot, punya ruh yang luar biasa. Nah, di mata Allah SWT, jadi dari sisi bahasa, maka ba ini disebut dengan huruf apa tadi? Huruf jar, ya, huruf jar yang kemudian dia membutuhkan muta'allaq, ya, kaitan yang menyempurnakan setengah kalimat ini, kira-kira begitu. Ya, ketika seorang mengatakan dengan menyebut nama Allah, maka ada pekerjaan sebelumnya. Saya berbuat, saya makan, saya minum, saya mandi, saya pergi, saya berjalan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan membaca bismillah di dalam hadis yang kebanyakan oleh para ulama didhaifkan, tetapi oleh sebagian ulama juga disebutkan sebagai hadis yang hasan, di mana Nabi SAW mengatakan kullu amrin dzibalin, setiap urusan yang penting, la yubda'u fihi bi bismillah, yang tidak diawali dengan bismillah, fahuwa abtar. Dalam riwayat yang lain fahuwa aqta. Ya, artinya apa? Segala perbuatan yang penting tapi tidak diawali dengan bismillah, maka perbuatan itu akan terputus. Terputus dari apa? Keberkahan. Nah, maka salah satu makna bismillah itu adalah meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah dalam perbuatan yang sedang kita lakukan, dalam amalan yang sedang kita lakukan. Ya, karena di dalam menyebut nama Allah tersebut terkandung apa? Keberkahan. Nah, maka Nabi SAW mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Setiap perbuatan, setiap perkara,
ya, yang penting, dzibal, yang punya. Makanya mungkin tidak setiap pekerjaan pakai bismillah. Ya, ada hal-hal yang remeh-temeh atau bahkan tentu perbuatan yang buruk tidak boleh pakai bismillah. Nujudi memang enak, kadang nujudinya pakai bismillah. Bismillah, ya kan, supaya menang gitu kan. Ya, duka bismillah itu jadi jimat gitu. Ya. Ya, nu maling ge pakai bismillah supaya henteu ka tewak cegan. Bismillah, sugan dikunci mah hese we bismillah, akhirnya bisa ternyata. La ilaha illallah ya. Ini salah menggunakan kalimat bismillah gitu. Tapi Ustaz nyata cenah aslina pakai bismillah jadi bisa gitu ya. Bukan karena bismillah jadi bisa maling gitu kan. Memang sudah takdirnya Allah berikan dia bisa maling. Nah, hadirat Allah SWT, maka ini bismillah ini memang punya kandungan yang luar biasa. Sehingga habis dari sini pokoknya kita tidak pernah melepaskan kalimat ini, lafaz ini dalam setiap aktivitas kita ya, terutama dalam aktivitas-aktivitas yang dzibalin, pekerjaan-pekerjaan yang penting. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini dhaif, tapi termasuk kategori yang ma'mulun bih ya, dapat diamalkan. Karena bahkan Nabi SAW menulis surat kepada raja-raja ya, ketika mengirim para utusan, mengirim surat-surat risalah untuk dakwah, dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iqtidaan bin Nabi SAW, mengikuti contoh Nabi SAW. Bahkan Nabi Sulaiman ya, Nabi Sulaiman alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran ketika menulis surat kepada Ratu Saba, diawali dengan apa? Wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ditanya ada berapa kalimat bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran, ada berapa? Tetap 114. Kan hilang satu di surat Al-Bara'ah, At-Taubah. Ya, hilang di At-Taubah, tapi ada di surat apa? An-Naml ya, yaitu adalah ketika Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Saba. Ketika menulis surat Ratu Saba diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang pakai itu enggak kalau bikin surat? Tara. Ya kan? Padahal ini sunnah pada Nabi. Langsung assalamualaikum ya. Ya. Sunnahnya itu bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, minimal bismillah. Nah, nanti kita rubahlah ya. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, karena dalamnya ada barokah, ada keberkahan ketika kita memulai sesuatu dengan bismillah. Ini sunnahnya para nabi. Ya, tanggung-tanggung sebutkan ya suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hadirat Allah Subhanahu wa taala, jadi ini pembahasan ini bukan hanya sekedar masalah fikih, tapi ini masalah tauhid. Ketika kita makan, yang membuat kenyang apa? Allah. Berat kan ngomongnya. Sebut nasi, sieun salah tauhid nah. Sebut Allah dan mentemakan tewareg gitu kan. Ini kudu kumaha ngajawabna ya. Jadi yang membuat kita kenyang apa Bapak Ibu? Tuh kan, makan. Ya. Ashabul Kahfi tidak makan berapa ratus tahun ya, tidak mati dirin ya. Nah, ini kalau ada orang bilang pasti wareg ketika makan, nah ini hati-hati, kalimat fihi naqd ya, fihi di dalamnya ada aib ya, ada sesuatu daripada perbuatan syirik. Sesuatu yang kita jati katakan sebagai pasti itu menghilangkan perannya siapa? Allah SWT. Jadi yang bikin kenyang itu jadi kudu makan ya. Jadi hakikatnya ini penting bahwa bismillah itu menjadi alasan bahwa dalam keyakinan kita yang membuat kita kenyang itu bukan makan. Ya, karena Allah yang Maha wa huwa yut'imuni wa yaskini. Kan itu ayatnya kan? Wa idza maridtu fahuwa yashfini. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Dia pula yut'imuni wa yaskin. Dialah yang memberikan aku makan dan memberikan aku minum. Jadi yang memberikan, hakikatnya itu makanan nggak akan menjadi sebab
menghilangkan rasa lapar. Air itu tidak hanya sebab menghilangkan rasa haus ketika oleh Allah dihilangkan manfaat atau faidah dari itu. Nah, maka ini tauhid ketika membaca bismillah, ya, di samping tadi meraih keberkahan dalam makan tersebut, juga membangun tauhid bahwa yang membuat saya kenyang nikmat dari makanan ini adalah siapa? Allah. Nah, sekarang baca bismillahnya lebih mantep gitu. Nanti rasanya beda gerak. Tahu Sumedang nu pakai bismillah jeung nu teu nganggo bismillah beda rasana. Coba we. Tapi kedah aya heula tahu Sumedangna ari moal aya suku maha praktekna ya. Ya udah lama enggak ada tahu Sumedang masalahnya. Masyaallah. Nah, jadi ibu-ibu masak pakai bismillah dengan tidak pakai bismillah beda rasanya. Pasti beda insyaallah. Ya, sepenuh hati minta dibuat nikmat oleh Allah, ya. Jadi walaupun saayana jeung daging gitu kan. Terus jeung asin pedas, saayana lah sambal gitu ya. Nah, tapi dengan bismillah Masya Allah jadi lebih nikmat. Ya, dinamati Allah SWT. Maka dalam setiap aktivitas itu membuat kita terhindar dari satu ujub. Terhindar dari ujub. Karena orang ujub itu merasa bahwa kesuksesan dia karena karena kepintaran dia, karena kehebatan, karena keterampilan. Nah, itu ujub. Akhirnya takabur. Dia mah karena saya, weh. Nah, jadi ananiyah, egoisme, merasa ini semua itu sebagaimana kata Qarun, ya, semua ini karena ilmin indi, karena ilmu yang aku miliki, karena aku jago dagang, karena aku jago marketing, karena aku jago memasarkan. Kalau kenapa yang tidak bisa? Karena mereka tidak pandai. Nah, itu dengan bismillah terkikis sifat ujub dan takabur. Juga menariknya dengan bismillah menghilangkan al-yai'as wal qunut, yaitu menghilangkan keputusasaan. Ya, karena dengan bismillah dia sadar bukan dirinya yang membuat sesuatu itu menjadi-jadi, ya, tetapi karena Allah, apa yang dia inginkan itu bisa terwujud. Nah, cuman kan kekuatan itu ketika mengucapkan bismillah itu dengan ruh itu atau tidak, dengan keyakinan itu atau tidak, begitu. Nah, ini yang harus kita latih, ya, ketika mengucapkan bismillah, ya, itu dengan penuh keyakinan bahwa bukan karena saya, ya, bukan karena keahlian saya, bukan karena keterampilan saya, bukan karena kemahiran saya, tapi semata-mata karena pertolongan Allah. Karena makna bismillah juga artinya musta'inan billah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi lewat bismillah ini kita terhindar dari dua masalah besar, ya, dua kutub persoalan yang sangat besar. Satu kutub namanya al-ujub wa takabbur, merasa bangga diri, merasa sombong. Kenapa? Karena menyandarkan keberhasilan kepada dirinya sendiri. Yang kedua adalah al-yai'as wal qunut, yaitu apa? Putus asa. Kenapa? Karena merasa tidak mampu, tidak pede. Nah, keberhasilan atau kegagalan semata-mata mutlak karena kehendak siapa? Allah. Nah, itu terkandung dalam lafaz bismillah. Karena jangankan untuk melakukan yang besar, ya. Orang tiba-tiba mau makan kram tangannya. Begitu nikmat dia mau makan tiba-tiba kram tangan. Apa yang bisa terjadi, ya? Nggak bisa makan. Ya. Orang mau sholat tiba-tiba singsiremen, gitu kan? Karena Jumatan tidur dari awal sampai akhir. Pas mau bangun singsiremen oleng, gitu kan? Waduh, sampai beresnya ini masih singsiremen. Bisa terjadi banyak hal-hal yang kita anggap sepele, Masya Allah, ya. Kita baru sadar bahwa semua itu betul-betul dalam tadbir, dalam pengaturan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kan betapa kita itu lemah itu luar biasa. Pulang ke rumah misalnya, ya, kemudian WC mampet, keran nggak keluar airnya, lampu padam, wah sudah sengsara dunia akhirat, ya, kan? Betul tidak? Baru segitu tuh, ya, berapa hari, nggak usah 1 minggu, 2 minggu, 3 bulan, 4 bulan gitu, hanya 1 malam aja udah repot, Masya Allah.
sesuatu yang jarang kita syukuri. Dan itu semua terjadi bitadbirillah, dengan tadbirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini sisi tauhidnya hadirin. Sisi tauhidnya membangun rasa kebersandaran, rasa ya bersandarnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menghilangkan tadi, karena ada akibat, ada sebab. Nah, ada satu lagi yang sering kita lupakan, apa? Kita selalu hanya pada batas akibat, sebab. Sebab, akibat. Sebabnya makan, akibatnya kenyang. Sebabnya apa lagi? Minum, akibatnya enggak haus berarti. Ya. Sebab akibat, sebabnya ke dokter, akibatnya sehat, sembuh. Apakah begitu? Enggak. Ya, hukum kausalitas ini tidak mutlak. Bagaimana Allah kemudian membuat Nabi Ibrahim yang dibakar dengan api malah bardan wasalaman, menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Nah, kita bisa bermasalah dalam tauhid ketika hanya bersandar kepada sebab akibat. Karena di atas sebab ini ada yang disebut dengan musabbibul asbab, penyebab adanya sebab, atau yang menyebabkan sebab itu bisa berdampak menjadi akibat. Nah, musabbibul asbab ini itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata Allah enggak kenyang-kenyang, maka kita 3 piring 4 piring makan enggak kenyang. Ada enggak yang begitu? Aya nu makan teu wareg-wareg. Seueur. Eta mah gemul eta beda ya. Ya kan? Nabi mengkaitkan itu hadirin dengan keberkahan. Misalnya ada orang makan enggak kenyang-kenyang, kata Nabi la'allakum taftarikun. Kayaknya kalian kalau makan sendiri-sendiri. Ya Rasulullah. Fajma'u yubarak lakum. Ya, maka berkumpullah kalian makannya sehingga kalian akan diberkahi. Salah satu diberkahinya adalah cepat wareg. Tapi lamun geus berjamaah masih teu wareg-wareg, eta mah emang khususna 12 meter gitu kan. 12 jari deui gitu. Ya, jadi nanti Allah nah, ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kullu amrin dibalin, setiap amalan yang penting, ini Masya Allah ya, ini amalan para ulama ya. Jadi harus jadi sebuah kebiasaan. Bismillah, kita awali dengan bismillah, dan itu bagian dari tafaul, optimisme. Ya, kalau kita lagi misalnya curhat, lagi apa, ada yang curhat sama kita, mengeluhkan keadaan, kita jawab dengan satu kalimat itu, Bismillah. Udah Bismillah aja. Nah, itu bukan sekedar ini. Karena ketika kita menyebut nama Bismillah itu seperti seseorang misalnya masuk ke suatu ruangan, gedung, ya, atau sebuah perusahaan. Ya, yang lain susah masuk ke gedung tersebut, susah masuk ke ruangan tersebut. Tapi kita punya kartu bos, ya, punya kartu nama, punya secari kertas yang ditulis atas nama si punya perusahaan. Lalu kita datang, Bismihadal mudir, pakai bahasa Arab gitu kan, Bismihadal, dengan nama mudir ini nih. Orang pasti akan memberikan hormat, oh silakan Bapak masuk ke dalam. Nah, begitulah ketika kita membawa kalimah Bismillah, kita membawa nama Allah di dalam setiap perbuatan kita. Nah, oleh karena itu, contohnya di dalam beberapa petunjuk Nabi SAW yang disebutkan, banyak sekali amalan yang Nabi perintahkan diawali dengan Bismillah ini, walaupun dengan redaksi yang berbeda-beda. Mau tidur, Nabi perintahkan kita mengucapkan apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya, atau Bismika Allahumma ahya wa amut. Itu dimulai dengan Bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, insyaallah kalau itu sering diamalkan ya insyaallah. Nah, bahkan kita keluar rumah diawali dengan apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kata Nabi SAW, masih ingat kalau kita keluar rumah memulai dengan kalimat itu, apa yang Allah akan berikan? 3. Yang pertama, sehingga tidak akan ada yang menyakiti. Yang kedua,
wa hudita, kamu akan diberikan petunjuk sehingga tidak akan tersesat. Yang ketiga, kufita, kamu akan dicukupi sehingga tidak akan kekurangan. Yang pertama apa tadi? Ukita. Apa ukita artinya? Diproteksi, dijaga, dilindungi. Yang kedua, hudita. Apa artinya hudita? Diberikan petunjuk sehingga tidak akan tersesat. Jadi nu banyak nyasar kusabab teu maca doa gitu kan. Teu mangihan wae alamat puter-muter wae terus gitu. Kayaknya lupa baca doa gitu. Nah, itu makna disesatkan. Atau bisa juga di tengah jalan ada orang yang menyesatkan dirinya, ada yang menipunya sebagainya. Nah, ini jaminan dari Nabi. Yang ketiga, wa kufita, akan diberikan kecukupan sehingga tidak akan kekurangan. Jadi dahsyat. Nah, tapi ada orang yang baca itu. Nah, disitulah ya, tentu pasti berbeda antara orang yang sekedar membaca sampai di tenggorokannya, di lisannya, dengan orang yang membaca dengan penuh apa? Penghayatan. Pasti akan punya nilai yang berbeda. Jadi paling tidak sekarang kita faham bahwa Nabi tidak semata-mata memerintahkan kita untuk membaca ini kalimah kecuali dalamnya mengandung kandungan yang sangat besar. Mohon maaf, berhubungan suami istri harus dimulai juga dengan kalimah ini. Ya, bismillahi Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya, arahna karena Allah barik lana. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitanu mimma razaqtana. Jadi bukan cuma masalah menjauhkan kita sebagai suami dan istri, bahkan kita minta kepada Allah dengan nama Allah agar dijauhkan daripada syaitan yang akan merusak, mengganggu anak keturunan kita. Masya Allah. Jadi jangan main langsung ya. Ini passwordnya dilanggar berbahaya. Ini password ini. Ya, password ini harus diingatkan terus. Karena kalau tidak diingatkan dan tanpa password, setan ikut campur. Setan ikut campur sehingga jadilah anak-anak yang tidak kita kehendaki. Ya, jadi kata para ulama ketika membahas tentang hadis ini, tentang doa yang harus dibaca ketika ini, memang betul-betul password untuk punya potensi anak yang saleh, password agar menjaga daripada proteksi daripada syaitan, sehingga ketika tidak pakai password ini jadi anak, bisa jadi itu kemudian nanti anaknya banyak diganggu oleh syaitan. Nah, kemudian Allah SWT menguburkan mayit juga membaca apa? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Nah, di mata Allah Subhanahu wa taala, jadi banyak doa-doa yang kemudian diawali dengan bismillah. Tapi sekali lagi bukan hanya pada doa, pada amalan-amalan sifatnya mahdoh. Ya, tapi pada setiap amalan, ya, cengkat tina kursi bismillah. Ya kan? Kemudian mindahkan meja bismillah. Mindahkan nanti ini nih bismillah. Ya, nutup hijab bismillah. Ya, buka handphone bismillah. Nanti lama-kelamaan menjadi kebiasaan yang melahirkan tadi optimisme, tafaul, menghadirkan Allah dalam setiap perbuatan. Dan sekali lagi kita perlu melahirkan rasa di dalam ucapan tersebut. Jadi ketika kita mengatakan bismillah, kita mengatakan saya melakukan ini karena Allah. Kan begitu. Kalau sudah karena Allah, seharusnya semuanya itu dimudahkan oleh Allah untuk kita. Nah, hadirat Allah Subhanahu wa taala, di dalam penulisan, ya, penulisan bismillah beda dengan bismi rabbik. Kalau di dalam surah Al-Alaq itu kalimat isminya, ya, pakai alif. Iqra bismi rabbik. Bi pakai alif ismi. Kalau di dalam bismillah enggak ada alifnya, langsung ba, langsung bismi, ya. Kalau dalam surah Al-Alaq itu ada alif. Iqra, begini. Bismi rabbik. Kalau bismillah tidak begini kan? Tidak. Ya, tapi langsung bismillah. Maka memang para ulama banyak memberikan penjelasan terkait dengan kemana ini alifnya, ya.
Ada yang menjelaskan agar jumlahnya tadi menjadi 19, karena kalau pakai alif jadi 20. Itu ya. Karena 19 itu bukan sembarang hitungan. Tapi maknanya banyak makna yang dijelaskan oleh para ulama. Yang jelas ini menunjukkan rahasia keagungan daripada nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini perbedaan di dalam surah Al-Alaq menggunakan alif, dan dalam Bismillahirrahmanirrahim tidak menggunakan alif. Kemudian Bismillah, Allah, lafaz Allah yang kita senantiasa ucapkan, lafaz Allah itu adalah merupakan satu lafaz yang tercakup di dalamnya semua asmaul husna. Nama-nama itu ada di dalam lafaz Allah. Nah, Allah itu tidak ada satupun manusia atau makhluk yang diberikan nama Allah. Tidak ada satupun yang diberikan nama Allah. Dan bobot daripada nama Allah itu ketika diucapkan dengan sepenuh hati, seperti Nabi ketika kemudian ditodong pakai senjata, pakai pedang, Nabi setelah peperangan istirahat, kemudian datang orang menghunuskan pedang dan mengatakan, siapa yang bisa menyelamatkanmu dari pedang ini wahai Muhammad? Kalau kita ditodong kayak begitu, uang apa nyawa? Atau gitu kan jawabannya kita, uang atau nyawa gitu. Masih bisa heureuy atau kita akan. Nah, Nabi SAW ketika ditodong begitu langsung spontan dengan penuh kemantapan hati, keyakinan mengeluarkan lafaz yang membuat goyah si musuh ini. Nabi bilang Allah, dan itu sampai kemudian pedang itu terjatuh, diambil sama Nabi, dan sekarang siapa yang bisa menyelamatkanmu dari pedang ini? Nah, kira-kira kita bisa nggak begitu? Mulai nodong, angkat tangan, siapa yang bisa menyelamatkan? Waduh, ternyata kabur. Nah, tapi kan itu masalah tauhid, keyakinan. Hadirkan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Siapa yang menyelamatkan kita dari kesusahan ini? Kan seperti begitu. Jadi siapa yang bisa menyembuhkan kita dari sakit ini? Allah. Kan sama juga begitu. Siapa yang bisa menyelamatkan kita dari beban hutang yang begitu banyak ini? Allah. Nah, keteguhan itu yang diharapkan. Nggak perlu nunggu musuh datang bawa pedang kemudian nyoba kira-kira jawabannya Allah, bukan begitu. Itu kan sampel aja. Rasul ditodong dengan masalah begitu. Tapi memang bukan hanya di saat ditodong dengan pedang, ditodong dengan berbagai macam persoalan, Nabi tegar mengucapkan kalimat Allah. Nah, kalau kita nampaknya tidak. Ujian sakit, siapa yang bisa menyembuhkanmu? Dokter. Nyeri mastaka, siapa yang bisa menghilangkan? Paramek, Bodrek, Konidin, Panadol, gitu. Banyak hutang, siapa yang bisa menyelamatkan? Kudu rada jalan-jalan heula cigana gitu. Nah, ilah itu yang harus dihilangkan dalam hati kita. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak boleh ada dalam hati kita kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira ini yang harus kemudian dilatih sehingga ketika kita menjawabkan Allah dengan penuh pondasi, dengan penuh keyakinan, dengan penuh tauhid. Kita dengarkan dulu adzan. Barakallahu fikum. Baik, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan coba melatih diri kita membiasakan memulai segala sesuatu dengan bismillah. Jadi membangun rasa kebergantungan hanya kepada Allah. Jadi pokokna mah keeng lamun teu dibantu ku Allah, merasa takut kalau tidak dibantu oleh Allah, tidak dijaga oleh Allah, dan merasa pede itu juga karena hadirnya Allah di dalam setiap amal perbuatan kita. Nah, ini harus sampai bisa terasa seperti itu, seperti kita dikawal oleh para bodyguard, sehingga kemudian lebih pede, merasa ada yang menjaga. Nah, rasa itu harusnya lebih kuat kepada Kepada Allah. Karena Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum, enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Adapun manusia ada ngantuknya, ada tidurnya. Nah, hadirin Allah, bahkan Nabi mengatakan urusan kita dengan jin itu kan bisa melihat kita, tapi bahkan penglihatan jin, pandangan jin itu bisa tertutup langsung seketika hanya dengan lafaz tersebut.
ya bismillah. Kata Nabi, sitr baina auratina wa a'yunil jin bismillah. Sitr, pembatas, hijab antara aurat kita dengan pandangan jin adalah lafaz apa? Bismillah. Jadi Bapak Ibu kalau buka baju jangan lupa baca bismillah. Kalau enggak baca bismillah, ini hijabnya terbuka. Nanti olahok setan nanti ya, melihat nanti. Ya, hati-hati ya. Nah, itu langsung bengong, ada setan-setan pada bengong. Nah, tutup dengan lafaz apa? Bismillah. Cuman masalahnya enggak kayak makan. Kalau makan lupa makan tinggal sahuap deui masih bisa bismillahi awwaluhu wa akhiruh. Namun terus beres dibuka baju kumaha? Ya lupa baca bismillah, bismillahi awwaluhu wa akhiruh atau pakai baju lagi dulu. Nah, pokoknya tong hilapan lah ya. Memang untuk kasus ya lupa itu hanya pada makan. Ya, termasuk mohon maaf berhubungan suami istri, alah lupa baca password, kumaha ya gitu kan? Apa bismillahi awwaluhu wa akhiruhu atau soalnya baru ada dalam bab makan saja yang namanya bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Berarti bab itu jangan sampai ada yang lupa. Kenapa? Ya karena makan itu memang sering kita lakukan, ya sering lupa. Nah, dan itu luar biasa hadirin, betul. Syaitan itu disebutkan ketika kitanya itu makan dengan bismillah, dia tertutup. Ya, kan syaitan ada di luar pintu. Kemudian ketika ada orang masuk rumah tanpa baca bismillah, masuk rumah kan ada juga bismillah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Allahumma inni as'aluka khairal maulij wa khairal makhraj. Panjang teuing, minimal baca apa? Bismillah. Nah itu setan langsung ya di pintu itu bilang la mabita lakum, nggak ada tempat tinggal buat kalian sekarang. Tapi kalau main masuk ke rumah, la salam wala kalam wala bismillah, ya te salam te kalam te bismillah. Nah, kata setan al mabita lakumul yaum, ada tempat tinggal buat kalian sekarang. Terus makan kita kan sudah masuk, makan bu makan bu, mana makan, main belawak gitu. Kata setan al-asya'a lakum, sekarang bukan cuma punya tempat tinggal, punya makanan banyak kita sekarang. Wararag setan. Nah, itu ketika tidak pakai password. Tapi di mana kita lupa, pas di tengah jalan kita bismillah, Allah hilap. Walaupun tinggal comot deui, rata-rata hilap teh gitu, tinggal comot deui gitu kan, baru baca bismillah awal. Itu setan memuntahkan lagi. Karena itu password membuat pahang. Gitu. Jadi pahit, apa yang dimakan oleh setan itu menjadi pahit dengan lafaz bis. Jadi makanya bukan masalah ini, ya. Nah, dan ini bukan cuma makan nasi aja. Kadang kita bismillah pas makan nasi unggul, ada seblak, tahu sumedang, batagor, bakso, tanah makan bismillah. Padahal itu menarik mat unggul gitu kan. Nah, ini setan itu dengan bismillah dia tertahan. La mabita lakum wala asya'alakum. Ya, tidak ada tempat tinggal dan tidak ada makan buat kalian dengan jadi jangan sepelekan, betul-betul jangan sepelekan. Insyaallah ya, bismillah kita mulai segala sesuatu dengan apa? Bismillah. Ada yang lemas-lemas, bismillah gitu. Pokoknya ujuk-ujuk bismillah gitu kan, supaya ada tafaul, ada optimisme dalam kehidupan. Nah, bismillahi ar-rahmani ar-rahim. Nanti kita akan perdalam dengan makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi ini Rahman Rahim ini ada khusus, ada umumnya. Ada makna khusus, ada makna umumnya. Makna khususnya Rahman ada makna khusus, Rahim ada makna khusus. Rahman ada makna umum, Rahim ada makna umum. Rahman makna khususnya adalah dia lafaz yang tidak bisa dipakai oleh makhluk. Tidak boleh orang diberi nama Ar-Rahman, tidak boleh. Yang boleh Abdur Rahman. Cuman masalahnya kita orang Indonesia tak manggil orang itu lengkap, enggak. Kalau orang Arab Abdur Rahman dipanggil Abdur Rahman. Kalau orang Indonesia Abdur Rahman dipanggil Rahman. Ya. Ya masih bagus lah Rahman, panggil Maman gitu kan sebagainya. Orang sana nggak mau disingkat-singkat, orang Arab tuh nggak pernah. Namanya Abdul Ghafur ya Abdul Ghafur, Abdul Rahim ya Abdul Rahim. Abdul Rahim di sini panggilnya apa? Baim, gitu kan? Baim atau Rahim. Nah, jadi kalau Rahman, nah memang ulama menjelaskan sebagusnya tidak dipanggil Rahman. Kalau Ar-Rahman jelas haram, tapi kalau Rahman masih boleh lah. Yang penting jangan pakai alif lam.
Kenapa? Karena Ar-Rahman itu sifatun mukhtassatun billah, sifat khusus bagi Allah. Beda dengan Rahim. Rahim dalam bab penyebutan nama boleh dipakai oleh manusia. Makanya Nabi juga dikenal sebagai Raufur Rahim, dikenal sebagai Rahim. Ya. Adapun Rahman ini sifat khusus bagi Allah. Nah, Rahim kekhususannya apa? Rahim itu adalah rahmatnya Allah yang Allah berikan kepada penghuni surga. Jadi rahmat Allah itu kata Nabi SAW ada mi'atu rahmah, ada 100 rahmat. Jadi baik Rahman maupun Rahim diambil dari satu kalimah, yaitu rahmah. Rahmah artinya kasih sayang. Ya. Maka Rahman artinya pengasih, Rahim artinya apa? Penyayang. Nah, Rahim, rahmatnya Allah kata Nabi itu ada 100. Rahmatnya Allah itu ada 100. Satu bagiannya itu yang diberikan oleh Allah dalam bentuk rahmannya kepada seluruh alam, seluruh makhluk yang ada di alam ini. Hingga bahkan hewan buas yang menjaga anaknya itu adalah karena rahmaniyahnya Allah. Dan itu hanya satu bagian. Kata Nabi SAW, Inna lillahi azza wa jalla mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. Faminha rahmatun yatarahamu bihal khalqu. Di antaranya satu rahmat yang dengannya setiap makhluk saling menyayangi. Kemudian ta'atafal wuhusyu ala awladiha. Dengannya pula binatang-binatang buas menyayangi anaknya. Itu yang satu. Ya, jadi ini diperebutkan oleh kita semua ini dari zaman Adam sampai zaman nanti akhir adalah hanya satu bagian rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan sebagai rahmannya Allah, bukan hanya kepada orang mukmin tapi juga pada orang kafir, bukan hanya ahli ibadah tapi juga bahkan ahli maksiat masih dapat rahmannya Allah, yaitu satu rahmat. Lalu sisanya apa? Wa akharu tis'atan wa tis'ina ila yaumil qiyamah. Dan sisanya 99 rahmat Allah itu disiapkan, disediakan untuk ahli surga. Makanya penduduk surga nu paling akhir nage, siapa orang penghuni surga paling akhir? Paling bontot siapa? Ada yang tahu nggak? Siapa penghuni surga paling bawah berarti? Paling jelek gitu, paling akhir siapa? Adalah orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Karena nanti ada orang-orang yang kemudian masuk surga tapi harus mampir dulu di mana? Neraka, dibersihan dulu. Ya, namanya dibersihan di neraka jangan dibayang mudah. Ya, jangan pernah bermimpi dan bahkan mengatakan nggak apa-apa. Jangan. Kita berharap masuk surga bi ghairi hisab wala adab, tanpa hisab dan tanpa adab. Tapi ada orang disebutkan masuk surga paling akhir masuk surga. Jadi itu paling bawah, kan surga itu berarti tingkatnya ke atas. Kalau neraka tingkatnya ke mana? Ke bawah. Kalau surga darajat, kalau neraka darokat. Makanya yang paling akhir itu namanya darkil asfal. Darknya itu tempat paling bawah daripada neraka. Kalau surga paling bagus adalah paling atas. Nah, tempat paling bawahnya itu dimasuki oleh siapa tadi? Yang paling akhir keluar dari neraka. Ketika dia keluar dari neraka, itu dia merasa orang yang paling bahagia di atas alam semesta. Padahal paling akhir, paling bawah gitu. Nah, apa yang dia dapatkan? Terakhir permintaan dia kepada Allah, dan Allah berikan apa? Maukah aku berikan kepadamu ya 10 kali lipat dari apa yang telah pernah aku berikan kepada raja di dunia. Siapa raja di dunia yang sekaligus juga adalah Nabi Sulaiman AS. 10 kali lipat kemegahan, kebesaran, kejayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu diberikan kepada penghuni surga yang paling akhir. Kebayang bagaimana surga yang paling atas yang insya Allah kita akan tinggali? Kebayang tidak? Insya Allah. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan untuk kita surga. Amin. Semoga Allah mudahkan jalan kita menuju surga ini Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita ketemu lagi di surga. Amin ya rabbal alamin. Pede nggak kira-kira masuk surga nih? Insya Allah. Bismillah. Insya Allah. Perbanyak bismillah aja dulu sekarang, minimal Bismillah, insyaallah. Semoga Allah mudahkan jalan kita menuju surga meskipun berat jalan dan ujiannya, insya
InsyaAllah. Semoga Allah istiqamahkan kita di atas jalan yang lurus ini. Semoga Allah kokohkan iman dan Islam dalam hati kita. Semoga Allah buat kita benci terhadap perbuatan kufur, perbuatan fasik, perbuatan maksiat. Semoga Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah angkat musibah dan bala yang menimpa kita. Allah berikan kesembuhan, kesehatan kepada orang-orang yang sedang sakit di antara kita. Kesembuhan yang menambah ketaatan kepada Allah. Seandainya pun masih diberikan sakit, semoga sakitnya itu menjadi penggugur dosa-dosa mereka semuanya, menjadi jalan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak dibebani dengan beban-beban dunia, beban-beban hutang ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini. Allah selamatkan kita di segala macam beban-beban dunia, dan Allah jadikan kita datang kepada Allah dengan qalbin salim, dengan hati yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.